penguji atau penilai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Heri Setiawan, guru SMP Negeri 42 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga di Universitas Sriwijaya Palembang. Materi yang akan saya ajarkan adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester 1 dengan materi Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawab salamnya kurang kompak ya. Coba Pak Heri ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita sudah sama-sama bergabung dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, Pak Heri minta satu orang atau ketua kelas untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Dipersilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Ketua Kelas Abdul Ansori yang sudah memimpin doa pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita sampai dengan akhir berjalan dengan lancar. Baik, Pak Heri akan mengecek kehadiran kehadiran anak-anak sekalian pada kesempatan pagi ini. Mohon izin saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, Randy, ada Randy? Ada, Pak. Regina? Ada, Pak. Nadia? Saya, Pak. Azahra? Azahra tidak hadir ya? Nabila, Dwi Mariani? Saya, Pak. Anandia? Saya, Pak. Tias? Saya, Pak. Putri Kusumaning Saya, Pak. Tias? Ya. Iko? Saya, Pak. Violin? Saya, Pak. Oke, Violin ada. Afifa ada? Saya, Pak. Alsabila? Saya, Pak. Abdullah Ansori? Abdullah Ansori? Hadir, Pak. Yahrul? Hadir, Pak. Hairul? Ya, Hairul belum join ya. Siti Helnisa? Saya, Pak. Nabila Fitri? Saya, Pak. M. Hasbi? Hadir, Pak. Jain? Hadir, Pak. Renaldi? Hadir, Pak. Ahida? Hadir, Pak. Ya, baik. Berarti pada pembelajaran kali ini ada 2 orang yang tidak hadir ya dari jumlah peserta atau jumlah siswa 21 orang. Sini ada 2 orang yang tidak hadir, yaitu Azahra dengan
Khairul Azhar. Iya, pada kesempatan pagi ini kita sama-sama melakukan kegiatan pembelajaran walaupun dengan virtual melalui platform Google Meet. Kita tetap semangat, tetap tetap bersemangat ya dengan kondisi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Baik, pada kesempatan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah BPUPKI, ya, bagaimana yang seharusnya atau bagaimana ketika negara kita ingin melakukan atau ingin memerdekakan diri, maka Jepang membentuk satu badan yang kita kenal dengan BPUPKI. Nah, pertanyaannya, siapakah ketua BPUPKI? Pada minggu lalu sudah Pak Heri kasih. Silakan yang tahu silakan tunjuk tangan atau langsung menjawab. Iya, Rajiman ya. Ya, beliau adalah ketua BPUPKI. Terus pertanyaan berikutnya, dari minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa BPUPKI melakukan sidang. Berapa kali sidang yang dilakukan oleh BPUPKI? 2. Berapa? 2? 2. Iya, 2 kali. Ya, pada sidang yang pertama yaitu membahas tentang dasar negara, sidang yang kedua membahas nanti tentang rumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Itu rencananya ya. Dilanjut, pada kesempatan minggu lalu juga kita sudah mempelajari perwakilan, ya, perwakilan dari Indonesia dan perwakilan dari Jepang yang menjadi wakil ketua BPUPKI. Pertanyaannya, siapa yang menjadi wakil ketua dari Indonesia? Siapa yang masih ingat? Iya, Suroso. Pintar ya. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas, Pak Heri izin share screen ya. Nah, ini dia ya, pada pertemuan minggu lalu dan kita akan sambung pada pertemuan hari ini, kita akan membahas rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ya, di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran tentang proses rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui tanya jawab, kita dapat mendeskripsikan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Nah, adapun tujuan yang kedua, melalui kegiatan mengamati tayangan video pembelajaran tentang proses rumusan Pancasila sebagai dasar negara, melalui diskusi, kita dapat membandingkan pendapat para pendiri bangsa atau para pendiri negara tentang isi dari Pancasila. Nah, kemarin kita sudah sama-sama membahas Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang membentuk satu badan yang kita kenal dengan BPUPKI. Nah, BPUPKI bersidang itu 2 kali, ya kan? Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Ini secara khusus membicarakan tentang dasar negara. Nah, kita akan sama-sama lihat video pembelajaran kita. Satu. Coba lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. yang Maha Maha Esa. Coba diam jangan nyong. Untuk bercerita. Coba Jo. Tidak.
Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu, ketuhanan. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kuat. Mana? Nyong, ambil kamar usah sapu mano. Kita yang mau bermain Rafael, Yesus setengah mati kita. Ambil kamar dulu. Ada belajar online. Pancasila, satu, yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, M-A-M-A-H-A, Maha. Sini. Cepat aja. Mama susah dia sesapu Cepat dia kurang sesapu lidi. Jangan situ. Kurang sesapu lidi, cepat aja Sepatu ranjing. Jauh kuah. Cuy ke Mama, Pancasila. Pancasila, Satu, satu, ketuhanan ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila, satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha, M-A-Maha, Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang mana yang Maha, Rafa, Maha, M-A-Maha, Maha Esa. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pajo, ibu Telima Rentek mau kirim Pak Ibu, Pajo. Sekian sekali Pancasila. Pancasila. Lu di sini. Coba lihat. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Kasihan Bapak Coba ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepengikut ke Pamantri Oro Rafa astaga ini di. Iya. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran kita yang terkait dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tadi sekilas kita sudah melihat video pembelajaran di mana seorang ibu mengajarkan kepada anaknya menghafal Pancasila. Kita akan memulai diskusi kita, tapi sebelumnya kemarin Pak Heri sudah share di GCR. Nah, ini ya. Ini sudah Pak Heri share video yang tadi sudah sama-sama kita simak. Nah, di situ Pak Heri sudah memberikan pertanyaan yang nanti kita akan sama-sama diskusikan. Yang pertama adalah setelah kita menyimak video pembelajaran atau video tadi, yang pertama ceritakan kembali dari isi dari video tersebut. Jadi mengenai tentang apa. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari atau yang bisa kita ambil dari video pembelajaran tersebut. Ini sudah banyak yang berkomentar. Nah, nanti komentar-komentar ini silakan Anda presentasikan melalui Google Meet ini ya, dengan media pembelajarannya atau media yang dipakai menggunakan PowerPoint. Nah, baik, kita akan mulai untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1. Ini Pak Heri akan bacakan dulu nama-nama kelompoknya. Untuk kelompok 1, ini nanti Randy, Anandia, Salsabila, Nadia. Untuk kelompok 2, Zahra, Arifah, Jahrul atau Nabila. Untuk kelompok 3, Abdul Ansori, Putri,
Riko sama Tias. Untuk kelompok 4, Sahida, Hasbi, Violin, Zain, sama Regina. Untuk kelompok 5, ini ada Siti Harunisa, Hairul, Renaldi, sama Nabila. Silakan, kita akan mulai diskusi kita masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Iya Pak, izin share screen ya Pak. Nah, silakan di share screen. Teman-teman yang lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perumusan Pancasila, diawali dengan Anansia. Menurut kelompok kami, video tersebut menceritakan seorang anak pelajar sekolah yang tidak bisa menghafalkan isi Pancasila walaupun sudah dibantu oleh orang tuanya. Menurut kelompok kami, seharusnya anak tersebut bisa menghafalkan Pancasila sendiri. Dilanjutkan oleh Randy. Pancasila sebaiknya dihafalkan oleh kita sebagai siswa atau pelajar karena sebagai dasar negara kita. Kalau kita sendiri tidak bisa menghafalkan Pancasila, bagaimana mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan lanjutkan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurul Hidayah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, video tersebut menceritakan seorang anak yang mendapatkan tugas PJJ untuk menghafalkan Pancasila namun mengalami kesulitan walaupun sudah dibantu oleh ibunya. Kita sebagai pelajar seharusnya bisa menghafal Pancasila dengan benar karena perjuangan dalam proses perumusan Pancasila sangat panjang sehingga dapat disepakati Pancasila yang kita kenali saat ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah membacakan hasil diskusinya atau mempresentasikan ya. Baik, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Abdul Ansori Fakiuddin, Putri, Riko, dan Tias akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dilanjutkan oleh Putri. Menurut kelompok kami, video tersebut menceritakan seorang ibu yang mengajarkan anaknya menghafal Pancasila. Dilanjutkan oleh Tias. Karena menurut kelompok kami, Pancasila harus ditanamkan sejak kecil kepada generasi muda. Karena menurut kelompok kami, Pancasila harus diajarkan kepada generasi muda sejak dini, mengingat begitu pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi hasil diskusi kelompok 3 kita sama-sama simak lagi ya. Yang pertama, menurut kelompok 3, video tersebut menceritakan seorang ibu yang mengajarkan anaknya menghafal Pancasila. Ya, yang kedua, di video itu, ya menurut kelompok 3, bahwa Pancasila harus, ya kan, Pancasila harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Ya, menurut kelompok 3, karena mengingat begitu pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia, jadi harus ditanamkan sejak dini atau ditanamkan kepada generasi muda. Baik, berikutnya kita sama-sama simak untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 4. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan Saida. Kami dari kelompok 4, Rajiman, yang beranggota Saida Fitri, saya sendiri, Hasbi, Violin, dan Zainabizar, dan Regina. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah, menurut kelompok kami, mengenai video tersebut adalah anak-anak yang tidak hafal Pancasila. Seharusnya diajarkan dengan cara halus, jangan sampai menggunakan kekerasan ataupun secara emosional. Silakan dilanjut, Violin. Pelajaran yang saya ambil adalah Pancasila wajib kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan Pancasila harus kita hafalkan sejak dini agar selalu ingat bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Sekian dari kelompok 4.
Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 5. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 5 yang beranggotakan Siti Khairul Nisa, Khairul, Renaldi, dan Nabila Nur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami. Menurut kelompok kami tentang isi video tersebut adalah seharusnya Pancasila sudah harus diajarkan sejak kita masih kecil dengan cara yang halus dan seru. Karena kita sebagai warga negara Indonesia harus menghafal dasar negara kita sendiri. Dilanjutkan dengan Siti Khairul Nisa. Karena proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara sangatlah panjang, jadi harus ditanamkan kepada generasi muda sejak kecil. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Nah, dari hasil paparan atau presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, kita ada hal yang sangat menarik, yaitu bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membicarakan tentang sejarah BPUPKI, dan pada kesempatan pagi ini pembelajaran kita mengenai tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini Pak Eri, izin share screen ya. Nah, ini dia ya yang hasil diskusi kita sebenarnya mengkerucut dari apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ini tadi tujuan pembelajaran sudah Pak Heri sampaikan. Ini tadi video pembelajarannya juga sudah. Nah, ketika Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI. Nah, tujuannya adalah sebagai sebuah negara yang merdeka, itu harus memiliki yang pertama dasar negara, yang kedua harus memiliki konstitusi. Nah, pada sidang umum BPUPKI yang pertama, nah ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Ya, sidang ini membahas tentang dasar negara. Silakan dilanjutkan. Ini dibacakan Abdul Ansari untuk berikutnya. KRT Rajiman Wediodiningrat selaku ketua sidang selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, ya kan. Jadi pada saat sidang yang pertama, Rajiman ini sebagai ketua menyampaikan, jadi kita sebelum merdeka harus punya dasar negara. Nah, dasar negaranya ini apa? Nah, makanya kita akan bahas. Nah, pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya. Silakan dibacakan, Sahida. Kemanusiaan Dari atas dong, dari atas. Oh, disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI, menurut Muhammad Yamin terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan. Baik, iya. Jadi pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengungkapkan pendapatnya. Sebenarnya ada 2 pendapat Muhammad Yamin ya, yang disampaikan secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan. Nah, pendapat Muhammad Yamin, menurut Muhammad Yamin, dasar negara itu harus terdiri dari 5 unsur. Yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan. Nah, pada hari berikutnya, muncul pendapat lagi, pendapat dari Supomo. Silakan dibacakan. Khairul Nisa, pendapat dari Supomo. Disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 pada sidang BPUPKI 1. Menurut Supomo, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Iya. Jadi setelah Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya, nah pada tanggal 31 Mei 1945, ini Supomo menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara. Nah, berikutnya
pada tanggal 1 Juni 1945 ada pendapat Soekarno mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara. Dipersilakan Randy untuk membacakan. Disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang PPWKI pertama, menurut Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Nah, Soekarno selain mengungkapkan pendapatnya, Soekarno juga mengusulkan sebuah nama, yaitu dia sebut dengan Pancasila. Ya, jadi kita kenal pada sekarang ini tanggal 1 Juni 1945, yaitu hari lahir Pancasila. Ya, lahir dalam artian itu bukan lahir dari rahim, ya kan? Tetapi ungkapan Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, berikutnya, ya, setelah bersidang BPUPKI, sidang yang pertama, maka dibentuklah Panitia 9. Ya, Panitia 9 ini terdiri dari beberapa tokoh, ya kan? Silakan dibacakan. Nabila Nur Fitria. Nabila Nur, dibacakan, silakan. Menurut Piagam Jakarta, Ya. pada sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 di mana terdiri dari Panitia 9 yang terdiri atas tokoh berikut. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Sujoso, Haji Agus Salim, A.A. Maramis. Lanjut Nabila. Setelah melakukan kompromi antara golongan nasionalis dan Islam pada tanggal 22 Juni 1945, disepakati rancangan pembukaan hukum dasar di mana kesepakatan ini termuat dalam pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Iya, jadi setelah kita mendengar pada sidang BPUPKI itu ada 3 pendapat. Yang pertama menurut Muhammad Yamin, kedua menurut Supomo, dan yang ketiga menurut Soekarno. Nah, BPUPKI membentuk satu badan lagi, yaitu atau Panitia 9 ya. Ini yang secara khusus membicarakan tentang dasar negara tadi. Nah, mereka bersidang dan pada tanggal 22 Juni 1945 disepakatilah sebuah rancangan, ya, rancangan hukum dasar atau rancangan rumusan dasar negara yang kita kenal dengan sebutan Piagam Jakarta. Nah, bagaimana bunyi Piagam Jakarta? Silakan dibacakan, Hasbi. Rancangan Piagam Jakarta, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pengeluk-pengeluknya. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rancangan inilah yang nantinya dibawa disepakati dan akan dibawa pada sidang PPKI. Ya, tapi terlebih dahulu melewati sidang BPUPKI yang kedua yang khusus berbicara tentang rumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Ya, nanti setelah mempunyai dasar negara, mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, maka kita siap menjadi sebuah negara yang merdeka. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, silakan dibacakan. Ini sidang PPKI. Sidang PPKI. Sidang PPKI, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI 2 dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1945.
Setelah menyelesaikan tugasnya, PPU-PKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada sekutu pada 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda mereka, kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Sidang PPKI 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu runtutan dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Ya, mengenai yang pertama adalah bagaimana pendapat-pendapat para pendiri bangsa mengenai rumusan Pancasila. Ya, sampai dengan sidang PPKI ya yang menyatakan ada Piagam Jakarta dan sebagainya. Sampai pada tanggal 18 Agustus 1945 itu datang perwakilan dari Indonesia Timur yang merasa keberatan dengan Piagam Jakarta, maka dihapuslah 7 kata Piagam Jakarta tadi, ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang bisa kita sama-sama pelajari pada kesempatan pagi ini. Sebelum kita lanjutkan, Pak Heri minta satu orang perwakilan dari yang putri satu, yang putra satu untuk merefleksikan atau memberikan kesimpulan pada kesempatan pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan satu orang dari yang putri untuk mewakili. Kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini, rumusan yang cukup memakan waktu dan merupakan dasar falsafah ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup dan pemersatu serta mempertahankan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya tidak lupa mengetahui sejarah perjuangan pahlawan dan mengambil makna yang terkandung serta menjadi pengalaman masa lalu menjadi pelajaran untuk masa depan yang akan datang. Randy ada? Yang putra? Mungkin Randy ingin memberikan kesimpulan dan refleksi pada pagi ini. Silakan Randy. Ya Pak, dalam pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui proses terbentuknya Pancasila dan pentingnya menghafal serta menerapkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Randy yang sudah menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran kita pada pagi ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi kita menggunakan platform Quizzes. Jadi masing-masing peserta atau siswa dipersilakan untuk bergabung ya. Pak Heri mohon izin share screen. Silakan bergabung. Dengan kode 793719. Bisa untuk join? Baik, Nabila sudah bisa join. Alhamdulillah. Ada lagi yang bisa join? Kita mulai ya kegiatan evaluasi kita ya. Ya, hasil dari evaluasi kita pada pagi hari ini
Nah, nanti untuk nilai akan Pak Heri share di GCR maupun di WA grup kelas kita ya, pada setelah Pak Heri coba lihat hasilnya ya. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini kita sudah sama-sama mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita harus tetap semangat di tengah kondisi pandemi seperti yang sekarang ini, dan mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kita akan melakukan kegiatan PTM walaupun masih terbatas ya. Nanti secara bertahap akan melakukan kegiatan PTM. Mungkin nanti bisa PTM full 100%. Jadi kita bisa sama-sama ketemu lagi di dalam ruangan kelas. Demikian yang bisa Pak Heri sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada pembelajaran kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, minimal tidak merugikan. Pak Heri akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.